know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump. Selamat pagi. Hai. Jumpa kembali sama Lause Lolita, Lause Natalia, dan Lause Tiur. Kita sama-sama kembali beribadah. Lause, ya. Kalau tiap bangun pagi nih ya, apa yang paling Lause syukuri? bersyukur mata masih melek dan masih bisa bangun, Lause. Kalau Lause Tiur? Masih bisa nafas, Lause. Sama ya. Kalau Lause karena udah umur segini, kalau bangun nggak pegel-pegel teh udah makasih ya, udah bersyukur. Hari ini kita juga mau bersyukur ya. Kita kembali bersyukur, kita mau ibadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu online ya. Yuk, kita mau nyanyi lagu yang pertama.
kita mau nyanyi Allahku besar. Anak-anak masih ingat lagunya? Masih ya. Masih ya. Yuk kita sama-sama nyanyi musik Laus Setion. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, lebih cepat lagi Lase. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, kita bersuka cita, anak-anak begitu semangat. Iya. Sebelum kita mulai lanjut ya, kita mau sama-sama berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Hari Minggu ini kami kembali mau beribadah kepada Tuhan. Pimpin setiap kami dalam ibadah ini. Tuhan bukakan hati kami, buka mata telinga kami sehingga kami bisa menerima firman dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Laus Natalia, sekolah minggu dari kelas berapa? Dari TK. Oh, dari TK udah Iya. sekolah minggu. Kalau Laus Setion? Dari bayi. Oh, dari bayi. Hebat banget ya. Kalau Laus Lolita, sekolah minggu itu diajak II Lause kelas 4. Sekarang Lause udah umur 49. Wow, berarti lagi kelas 4, Lause umur 10 tahun ya. Kan 49. Berarti udah berapa? Ayo, ada yang bisa ngitung? Banyak. Udah lebih ya dari berapa? Jadi udah 39 tahun Lause sekolah minggu. Tapi ada satu lagu nih ya. Dari Lause ikut sekolah minggu pertama ada, sekarang juga masih ada ya, masih Lause inget dinyanyiin sama anak-anak. Lagu apa? Lagu apa Lagunya, ya? gerakannya ya. Oh, dalam nama Yesus. Iya, 100. Iya, ya. Betul, lagu dalam nama Yesus itu anak-anak Lause lagi kecil seneng lagu itu. Anak-anak di kelas Lause juga seneng lagu itu ya. Dan lagu itu benar sekali ya. Iya. Karena dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut, menang atas dosa. Ayo kita nyanyi ya sama-sama. Ayo semangat yang di rumah pakai gerakannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hore! Ya, sekarang Lause mau kasih kuis ke Lause tadi ya sama Setiun. Boleh jawab ya. Nih mau kasih gerakan jagoan apa nih ya yang gerakannya kayak gini? Superman. Baru juga gini udah bisa jawab. Iya, soalnya udah ciri khas Superman langsung kalau terbang begini ya. Iya. Pinter 100 buat Lause Natalia. Ada lagi? Coba. Hulek. Iya, si raksasa ijo ya kalau lagi marah jadi ijo ya. Nah, pinter-pinter di sini. Tapi jagoan itu ya semuanya mati. Ada diceritain hidup lagi, tapi kan itu karangan ya, bohongan. Iya. Kalau yang mati terus hidup lagi siapa? Tahu Lause, Tuhan Yesus. Yes, iya. Tuhan Yesus menang atas dosa, Tuhan Yesus menang atas maut ya. Dan dia karena berkuasa, dia juga berkuasa mengampuni dosa kita. Nah, kita mau nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Ya pakai gerakannya gini ya. Kan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi gini gerakannya ya. Nah, darah domba Allah ini ya. Oke. Kita nyanyi sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yes. Hai Kids, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang memberi kami pengertian ya Tuhan, agar kami dapat mengerti lagi tentang firman-Mu yang akan diajarkan hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kids, Lause mau nunjukin sesuatu yang sangat menarik. Yuk, lihat yuk sini ya. Oke, jadi di sini Lause punya 2 koin, 1 koin 100, 1 koin 500. Nah, Lause akan berusaha untuk memindahkan dan menghilangkan salah satu koin ini. Gimana caranya? Lihat ya. Jadi, Lause pengen mindahin koin 500 ini ke sebelah sini. Pengen mereka berpindah tempat. Oke, lihat baik-baik ya. Ini Lause mau pindahin ke sebelah sini. Oke, 500-nya. Terus udah gitu, Lause pindahin ke sini. Nah, sekarang uang 500-nya ada di sebelah sini. Lause pengen pindahin yang 100 ini ke sini. Oke? Nah, terus udah gitu, sekarang gimana caranya supaya dia bisa menghilang? Bisa pindah, harus ngomongnya simsalabim bla bla bla. Kalau misalnya nggak ngomong simsalabim bla bla bla, gak akan hilang. Oke? Bareng-bareng ya Kids ya. 1, 2, 3. Simsalabim bla bla bla. Nah, harusnya koin yang 500-nya ada di sebelah kiri Lause. Dan kalian tahu
Lause buka nih ya tangan Lause ya. Hup. Ternyata 2 koinnya ada di sebelah kanan Lause. Kok bisa sih, Ayo. Lause tunjukin caranya ya. Balik lagi ke bawah. Jadi tadi itu Lause kan ngomongnya mau pindahin ini ke sini kan. Tapi pas Lause ambil, Lause pindahin ke sini. Nah, Lause kan mau pindahin ke tangan kiri Lause nih. Hup. Nah, padahal di tangan kiri Lause nggak ada apa-apa. Tapi ternyata uang koinnya ada di sebelah kanan Lause. Tapi Lause pura-pura aja nih, seakan-akan koin ini ada di sebelah tangan kiri Lause. Lause buat kayak gini supaya dia nggak kelihatan dari atas tuh. Kayak Lause nggak megang apa-apa kan? Padahal ternyata Lause megang sesuatu. Terus Lause pindahin. Terus sini bla bla bla. Berpindah deh dia. Nah, Kids, yang Lause lakuin barusan itu cuman trik doang ya. Tadi kan Lause juga udah kasih tahu ke kalian triknya kayak gimana. Jadi sebenarnya yang tadi Lause bilang simsalabim bla bla bla, baru akhirnya si koinnya bisa hilang. Ternyata itu tuh nggak perlu. Kenapa? Karena sebenarnya dia nggak menghilang, tapi dia ada di tangan Lause selama ini. Kids, kalian tahu nggak sih? Tadi kan Lause bilang simsalabim kayak gitu, tapi ternyata nggak ada kekuatannya sama sekali. Ya kosong gitu sebenarnya. Tapi kalian tahu nggak sih di Alkitab itu ya, ada loh orang yang dia juga kayak Lause sih nyebutin satu kalimat, tapi dia bisa melakukan hal yang lebih besar daripada memindahkan koin. Atau bisa kita sebut dengan dia bisa melakukan mujizat. Siapakah orang itu? Yuk, kalau gitu kita Lause ceritain ya buat kalian. Nah, jadi yang Lause mau ceritain adalah Petrus. Jadi pada suatu hari waktu itu Petrus sama Yohanes tuh mau pergi untuk sembahyang ke Bait Allah. Nah, di situ di gerbangnya Bait Allah atau bisa disebut juga dengan gerbang indah, ada seorang laki-laki yang dia tiap hari ada di situ terus-menerus untuk meminta sedekah. Kenapa dia meminta sedekah? Karena dia itu lumpuh dari lahir. Jadi dia dari kecil dia udah lumpuh dan apa-apa harus diusung, harus diangkatin sama orang lain. Ya makanya dia minta sedekah kan ke orang-orang yang lewat gerbang itu. Nah, pas Petrus sama Yohanes lewat, ya laki-laki itu juga minta juga dong ke Petrus dan Yohanes. Tapi pas Petrus sama Yohanes lewat, kalian tau gak sih Petrus ngomong apa? Lause bacain ya, ini ada di Kisah Para Rasul 3. Jadi pada waktu itu Petrus ngomong gini, lihatlah kepada kami. Terus laki-laki itu kan yang natap melihat Petrus sama Yohanes mengharapkan, oh mungkin Petrus sama Yohanes mau ngasih dia sedekah kayak uang atau mungkin makanan atau apapun yang bisa dikasihkan. Tapi Petrus berkata kayak gini, Lause bacain ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ini yang harus diperhatiin ya. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan seketika itu juga laki-laki itu dapat berdiri. Jadi Petrus ngebantu laki-laki itu buat berdiri dan akhirnya dia bisa berdiri, kakinya kuat, mata kakinya kuat. Abis dia berdiri dia berjalan, lompat-lompat tuh ngikutin Petrus sama Yohanes ke Bait Allah. Kalian percaya nggak sih? Kok Petrus bisa ya kayak gitu? Yang bakal kita pelajari hari ini adalah ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau misalnya tadi kita perhatiin, Petrus juga ngomong kayak gitu kan? Petrus ngomong, dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Dan seketika itu juga laki-laki yang lumpuh itu dapat berjalan. Padahal kan ya Petrus kan cuman manusia biasa ya. Kalau misalnya Tuhan Yesus ya langsung mah nggak heran lagi lah. Tuhan Yesus kan emang sering melakukan mujizat apa tuh? Coba sedikit sebutin semuanya. Nggak perlu semuanya sih, satu-satu aja.
Misalnya kayak mengubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, 5 roti dan 2 ikan yang awalnya cuma itu tiba-tiba jadi banyak banget dan masih ada sisa 12 bakul. Dan masih banyak yang lainnya. Kalian bisa cari itu di Alkitab ya. Ya, tapi kok Petrus bisa gitu menyembuhkan orang lain gitu? Kan Petrus sama kayak Lause dan kalian loh. Petrus tuh kan manusia biasa, dia juga sakit, dia bukan Tuhan. Ya, dia juga bukan dokter, tapi kok bisa? Kenapa? Karena ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus tadi. Petrus sudah menyebutkan kata kuncinya dalam nama Yesus. Ya beda sih sama yang tadi kayak Lause bilang yang simsalabim bla 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 itu mah gak ada apa-apanya, itu gak ada kekuatannya sama sekali, nothing gitu. Tapi nama Tuhan Yesus itu berkuasa, saking berkuasanya sampai Petrus bisa menyembuhkan orang lain. Wah, itu keren banget sih kan keren gak sih? Itu kayak dokter aja mungkin gak bisa tuh untuk tiba-tiba nyembuhin orang lumpuh itu yang dari lahir tiba-tiba seketika dia bisa sembuh, enggak kan? Nah, itu juga adalah salah satu cara yang Petrus lakukan mujizat supaya orang lain di sana menyaksikan betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Nah, tapi itu kan Petrus ya, dan juga itu di zaman dulu. Terus kita zaman sekarang dan kamu, kita nih yang masih kecil-kecil nih, yang masih imut-imut ini, kita gimana caranya buat bisa kayak Petrus? Gak usah pikir dulu ya. Walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan juga udah ngasih kita kuasa. Lalu juga mau ngasih tahu satu, sama kayak Petrus, Tuhan juga kasih kuasa yang sama ke kita. Lalu baca ini ya, di Yohanes 14 ayat 13-14. Lalu bacain. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu yang Tuhan Yesus bilang loh. Itu fakta, semuanya bisa melakukan itu asalkan ada dalam kalian meminta dalam nama Tuhan Yesus. Terus cara yang paling gampangnya gimana ya? Kalian bisa untuk berdoa atau mendoakan orang lain. Mendoakan apapun buat orang lain. Misalnya mendoakan orang yang sakit, mendoakan papa mama, mendoakan guru. Wah, pokoknya banyak yang bisa kita lakukan supaya orang lain juga bisa merasakan kuasanya Tuhan. Lause kasih contoh satu ya. Kasih contoh satu nih. Jadi kita mau, kalian contohnya kalian mau berdoa buat teman kalian yang misalnya lagi sakit. Teman kalian lagi sakit, terus udah gitu kalian berdoa nih. Contohnya berdoanya kayak gini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, teman aku ini sembuh. Kalian udah menyebutkan itu, kalian harus yakin dan percaya kalau misalnya doa kalian itu didengar Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Harus dengan iman dan juga dengan percaya kalau teman kalian bakal sembuh. Nah, tapi kalau misalnya nggak sembuh gimana? Kalau misalnya emang nggak sembuh, berarti Tuhan punya rencana yang lain. Jadi, yuk G-Kids, kalian bisa mulai mempraktekannya juga loh dalam kehidupan sehari-hari. Apapun misalnya, siapa tahu banyak kalian mungkin lagi sakit atau lagi sedih atau mungkin teman, guru, apapun, kalian bisa mulai dengan mendoakannya. Oke? Kalau gitu, yuk Lause mau kasih tahu kalian ayat hafalannya. Ayat hafalannya tadi Yohanes 14 ayat 14. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke, kita doa ya. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Nya Tuhan. Makasih buat penyertaan Tuhan, kami tadi sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati firman-Mu agar kami ya Tuhan, Kau juga yang memberkati kami ya Tuhan, agar kami juga dapat terus mengingat firman-Nya Tuhan dan juga melakukan dan merenungkannya setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ajarkan kami ya Tuhan juga dapat mendoakan teman-teman kami yang lain ya Bapak. Dan biarlah kami juga percaya ya Tuhan bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.